Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Kang Haji Solihin Nur Sidik. Melanjutkan video yang sebelumnya tentang pengalaman menembus bumi dan muncul di lautan. Jadi saya untuk menekankan kembali, menegaskan kembali bahwa kondisi bumi ini bulat. Karena kenapa disebut bulat? Karena yang saya rasakan waktu ritual di waktu itu gitu, ritual kan di malam hari gitu, lagi wirid segala macam itu. Jadi tiba-tiba, jadi seolah-olah badan saya itu ada yang masuk, langsung dibawa gitu keluar dari ruangan. Jadi dibawa ke atas, terus posisinya ya entah berapa, tinggian berapa gitu. Cuma dalam keadaan remang-remang gitu ya, remang-remang kayak gini karena ada daratan dan saya lihat tuh ada lautan gitu. Jadi kondisi ini ada banyak yang terang lampu karena kota-kota juga yang terlihat itu. Tapi saya yakin bahwa itu yang saya lihat tuh di ke bawah tuh ya Pulau Jawa gitu. Karena tetap ada yang terlihat itu pisah antara lautan sama daratan gitu. Jadi kelihatan langsung menghujam ke tengah-tengah yang saya yakini bahwa itu Pulau Jawa gitu ya. Cuma yang titik tempat menghujamnya ini saya juga nggak tahu gitu. Kabupaten mana, posisi mana titik itu gitu. Dan tiba-tiba begitu jalan kan mulai secara narus bumi muncul-muncul di lautan. Tapi kalau di sini ku suasananya malam, ternyata di belahan dunia lain itu terang. Jadi siang hari. Makanya waktu begitu muncul saya lihat kejauhan, oh itu benua Amerika gitu, negara Amerika gitu. Karena soal saya itu lihat ada waktu sejajar kan begitu muncul kelihatan oh itu patung Liberty, tapi jauh memang kecil gitu. Makin lama makin meninggi saya tuh melihat oh iya ini negara Amerika gitu. Jadi saya masih terus meluncur ke atas, tambah tinggi gitu, makin jelas ke bawah oh ini saya muncul dari tengah lautan gitu. Melihat udah itu oh jelas ini Amerika gitu, walaupun jarak makin lama makin kecil karena jauh gitu ya. Nah tiba-tiba cuaca ini langsung mendung. Jadi kayak langsung tadinya cerah itu langsung rek aja. Langsung ada badai gitu. Jadi awan langsung gelap. Nah, saya turun lihat ke bawah itu kok gelombang air tadinya laut tenang tuh jadi bergelombang makin lama ada arus putaran air itu. Yang saya lihat jelas-jelas itu banyak tuh ular naga gitu. Nah, dalam kondisi melihat banyaknya ular naga itu, saya tambah kaget gitu ya. Karena pas dilihat, ini seperti gelombang air, tapi begitu bangun, ternyata yang muncul sosok ular naga. Gitu. Karena waktu saya pengalaman tuh lihat ular naga itu, yang sisiknya itu ya bermacam-macam warna gitu ya. Istilahnya kayak ada ular naga hitam gitu, terus coklat, ada yang hijau lumut, ada yang hijau daun pisang yang muda gitu, ada yang naga yang emas itu warna emas, jadi pokoknya ada warnanya gitu. Kalau yang saya lihat di bawah ini di lautan kok ini transparan gitu seperti air aja gelombang. Itu yang membuat saya itu agak ya sok melihatnya gitu. Makanya begitu saya fokus ke bawah lihat air tambah makin lama makin arusnya kayak ada berputar terus-terusan. Dari kejauhan dari barisan yang belakang kok ada yang meluncur jelas itu naga. Makanya saya langsung
menghujam lagi ke air tengah-tengah yang arus itu gitu, langsung masuk. Seolah melarikan diri lah gitu dari intaian itu naga yang istilahnya yang ngikutin saya itu, saya kan langsung lari. Karena ada yang ngawasin seolah-olah, langsung saya lari. Itulah dalam perasaan itu seperti istilahnya berdebar-debar lah, karena kita dikejar, yang ngejar itu makin lama makin mendekat gitu. Sampai diciptakan buat penjerat gitu, yang akhirnya ya memang tetap dia hancur gitu ya. Karena kita ciptakan seperti baling-baling itu. Jadi garis besarnya bahwa memang saya itu memasuki ke daerah kekuasaannya para naga yang transparan itu, yaitulah segitiga Bermuda gitu. Saya meyakini itu gitu, bahwa kekuatan di segitiga Bermuda ini jenis naganya berbeda seperti yang sudah saya lihat sebelumnya gitu, dari jenisnya itu gitu. Hari ini kayaknya kayak jebakan gitu. Jadi kita mungkin kalau pakai kapal melihatnya itu kayak gelombang besar aja gitu. Karena kelihatannya memang kayak gelombang air aja gitu. Yang istilahnya berbaris-baris ya gelombang terus. Cuma awusnya memang kuat gitu. Tapi begitu muncul ternyata itu makhluk gitu. Jadi makhluk jenis naga yang transparan. Gitu. Jadi poinnya bahwa saya nembus ke muncul di lautan itu, yang tadinya di sini agak gelap gitu ya, malam, karena malam, terus datang ke sana tuh siang hari gitu. Cuma saya nggak tahu jam berapa kalau di sono gitu. Cuma yang jelas tuh bahwa di sana tuh siang, sedangkan saya dari sininya tuh malam gitu kelihatan. Oh, memang kondisinya saya ritual tuh malam gitu waktu di Galunggung itu. Cuma saya nggak tahu posisi tempat di yang saya yakini Jawa Tengah itu, titik tempat sumur buminya tuh di mana saya juga nggak tahu gitu. Atau istilahnya pusar buminya tuh saya nggak tahu gitu di pulau di Jawa Tengah itu daerah mananya gitu. Yang saya yakin itu mungkin istilahnya pusar bumi gitu, yang saya luncur masuk keluar di sono di belahan bumi lain di lautan Atlantik gitu. Itulah jadi kondisi di sana siang, di sini malam. Memang kan dunia ini bulat. Yang keduanya itu bahwa mungkin hikmahnya saya ditembuskan ke daerah situ, ke alam kajinannya di segitiga Bermuda, yang istilahnya itu kan baru kayak penggawanya lah istilahnya, karena yang menjaga itu nggak terlihat mana rajanya gitu, yang misalnya penggawanya saja sudah kesaktiannya seperti itu, apalagi rajanya gitu, raja penguasa di segitiga Bermuda mungkin lebih lebih sakti lagi, bagaimana bentuknya juga saya juga nggak tahu gitu. Cuma mungkin ini pelajaran buat saya yang diperlihatkan oleh Allah untuk istilahnya memikirkan gimana caranya kalau suatu saat nanti ada pertempuran gitu dengan istilahnya penguasa penghuni di segitiga Bermuda itu. Cuma setahu saya gitu, kalau ini segitiga Bermuda yang saya lihat tuh jenisnya naga gitu. Berarti bangsa gaib, bangsa jin gitu. Walaupun agak aneh juga sebenarnya tuh. Karena saya tuh pernah melihat malak tuh jenisnya kok seperti sama gitu. Cuma ini malak gitu, malaikat yang badannya seperti balokan es yang diukir gitu. Tapi ini jenisnya wujudnya manusia, walaupun belakangnya ada sayapnya gitu. Kalau saya lihat tuh ada sayap cuma yang nutup. Jadi seperti kalau kita lihat di animasi melihat malaikat bersayap, memang saya lihat itu. Cuma di badannya itu transparan gitu. Seperti terbuat dari balok es gitu, es balok gitu. Cuma digambarkan, tapi ini bisa bergerak. Nah yang di segitiga Bermuda itu yang jenis naga seolah-olah sama gitu. Seperti malah gitu, saya juga aneh gitu kalau itu jenis Ipri, jenis bangsa jin. Tapi hampir sama dengan
para malaikat gitu yang saya lihat gitu. Dalam bentuk wujud fisiknya malaikat sama naga ini sama gitu, bisa transparan juga gitu. Itu yang bikin ininya. Apa memang ini kalangan jin apa kalangan siluman Pak, agak tahu nih. Cuma buat saya sendiri mungkin pelajaran suatu waktu kalau ada pertempuran dengan apa para prajuritnya pasukannya dari segitiga Bermuda, seolah saya itu harus siap gitu. Karena waktu itu istilahnya yang membuat saya deg-degan waktu dikejar karena kecepatannya seolah hampir imbang-imbangan gitu ya. Hampir seolah saya itu nggak bakalan lolos dari kejaran gitu. Karena mereka juga kecepatannya lumayan tinggi gitu. Sedangkan perasaan saya itu mungkin kalau di kendaraan udah gaspol gitu, udah habis, udah mentok gitu, cuma kecepatan masih ini masih mendekat gitu. Cuma memang nggak kesergap gitu. Karena dalam kondisi kecepatan tinggi juga akal saya itu jalan untuk mencegat dia itu menciptakan apa-apa gitu. Ya akhir-akhirnya tetap hancur juga dia itu. Karena kalau saya itu khawatir kalau dia lolos, misalnya sampai tembus ke ruangan saya ibarat waktu tirakat dan kembali lagi ke Nusantara, pasti dia akan balik lagi lapor bahwa ada seseorang yang bisa nembus ke kerajaan dia, yang ngintai kerajaan dia itu segitiga Bermuda istilahnya dari Nusantara. Itu yang saya khawatirkan, makanya itu yang ngejar saya itu saya coba dibunuh saja gitu biar tidak berbalik atau balik kembali ke asalnya untuk laporan gitu misalnya kayak gitu. Jadi itu hikmahnya mungkin untuk masa depan yang pasti bakal ada pertempuran. Misalnya karena perjalanan saya begini bakal ada pertempuran dengan penguasa itu gitu. Walaupun saya sendiri tidak tahu rajanya yang mana, cuma kembali lagi bahwa bangsa jenis jin ini kalau benar dia termasuk bangsa jin gitu, bukan malak gitu, karena saya lihat tuh jenisnya naga gitu. Biasanya bangsa jin sama orang yang silem, misalnya manusia entah abad berapa gitu, pernah dari seorang manusia akhirnya masuk ke alam gaib, ke alam kejinan, ini bisa lebih sakti dari jin ini gitu. Karena manusia yang jadi siluman itu ada bangsa jin kalau mau ketemu manusia yang jadi siluman ini ada alam lagi yang nggak kelihatan gitu. Dia tuh harus bisa punya ilmu lagi gitu untuk menembus ke bangsa manusia yang ada di kayangan, itu ada alam lagi gitu. Jadi tidak bisa ketemu misalnya ketemu ini siluman, ini jin bisa kelihatan bareng, itu enggak. Bangsa jin juga kalau mau nemuin bangsa manusia istilahnya yang ada di alam gaib juga istilahnya dalam Jabarut itu. Soalnya dia tuh ada dia makom agak tinggi gitu. Akhirnya bangsa jin itu tidak bisa melihat seperti halnya kita tidak bisa melihat bangsa jin. Nah, bangsa jin juga tidak bisa melihat bangsa siluman gitu. Karena lebih tinggi makomnya gitu, alamnya. Jadi saya yakin di alam kerajaan segitiga Bermuda pasti ada yang menjadi manusianya gitu. Cuma saya nggak tahu siapa orangnya yang jadi siluman di kerajaan gaibnya di segitiga Bermuda gitu. Kalau istilahnya orangnya ini yang zaman dulu Nabi Musa, itu udah lumayan kesaktiannya kan. Karena orang itu bisa melihat malaikat dari dulu gitu, udah bisa melihat malaikat. Jadi betapa orang ini sakti gitu istilahnya. Apalagi bangsa jin. Udah biasa mungkin udah kelewatan, udah dilewati gitulah istilahnya alam jin. Kalau alam malakut kan ke atas lagi, dari manusia ke atas lagi, dari kalau ke bawahnya baru alam jin gitu istilahnya. Jadi masalahnya di alam kayangan ini ke bawahnya bangsa jin, ke atasnya alam malakut gitu. Ini malaikat aja kelihatan sama orang itu istilahnya. Kalau benar yang dikisahkan bahwa yang jadi ini Musa Samiri gitu kan. Nah masalahnya Musa Samiri ini kekuatan kalau udah jadi siluman udah pasti udah meninggal di sana juga. Udah meninggal di sini kan sekarang udah berapa ribu tahun dia tuh zaman Nabi Musa sampai sekarang. Pasti dia tuh cari wadah baru. Ada orangnya gitu, ada jasad baru di abad sekarang ini. Nah siapa yang ketitisan
orang ini gitu. Berarti ilmunya udah sakti ini gitu. Bisa jadi yang disebut dajjal ini gitu. Jadi isinya mah itu gitu. Kalau benar ya. Misalnya manusia apa namanya Musa Samiri filmnya di segitiga Bermuda. Cuma pasti ini dia itu cari wadah baru gitu. Nitis lah istilahnya, nitis ke orang. Cuma ya orang yang ketitisan ini yang bakal jadi dajalnya tuh siapa di mana gitu. Itulah. Jadi kita itu solo pernah rapat gaib dan saya juga pernah ketemu jenis naga. Cuma kalau dengan naga yang di Galunggung sama di segitiga Bermuda sedikit berbeda jauh gitu. Kalau ini bisa transparan, bisa dikendalikan oleh saya juga bisa istilahnya bisa diancikan gitu bangsa jin naga di Galunggung. Walaupun di pantai selatan di mana pokoknya yang 13 ini kan penguasa di Nusantara nih. Cuma rajanya tetap satu. Itu masih masih bisa di istilahnya masih bisa dikendalikan pikirannya oleh saya tuh. Cuma kalau ini saya juga malah seber gitu masalah masalah malah balik ya berbalik wah saya yang malah berdebar gitu. Karena ya mungkin ini bakal jadi lawan saya di kemudian hari gitu. Cuma lagian waktu itu mungkin berdebarnya juga karena saya itu nggak ada niat untuk masuk ke alam itu sebenarnya. Orang lagi wiridan tahu-tahu ada soal ada yang masuk tuh dibawa gitu. Langsung meluncur ke Pulau Jawa plus terus aja ke lautan itu. Jadi nggak ada niat untuk mencari istilahnya menerawang di alam itu ada siapa kan nggak ada niat ke situ sebenarnya. Makanya seolah-olah lagi duduk tahu-tahu langsung keluar dari air gitu. Atau lagi duduk langsung keluar dari ruangan langsung suruh nerus bumi. Langsung di kecepatan tinggi itu gitu. Soalnya kita tuh lihat tanah depan tertutup tahu-tahu begitu berapa meter jaraknya gitu. Kayak gini gitu. Tapi itu kecepatan tinggi itu mungkin kencang juga. Si terowongan tuh seolah-olah tidak terbentuk tadinya gitu. Enggak lowong bisa sampai berapa kilo karena udah ada terowongan ini. Bukan jadi tanah tertutup tapi begitu saya lewat entah jarak berapa meter mungkin 30 meter ini baru kebuka gitu si tanah tuh benar-benar istilah Sunda nyingrai si tanahnya sampai akhirnya air juga sama seperti itu jadi tadinya seolah depan air tahu-tahu ini begitu kita mendekat ini kebuka jadi kita itu bukan lari di terowongan yang udah ada seolah kayak bukan kayak gitu jadi baru dibentuk begitu saya lewat gitu itu yang mungkin yang bikin saya tuh agak ya lelenyapan kalau bahasa Sundanya karena kita nggak menyangka begitu muncul dilihat tahu-tahu ada yang ngejer jenis naga yang saya lihatnya baru pertama jadi agak aneh juga ini naga kalau tengkurap rebahan di air nggak kelihatan kayak gelombang aja air tahu-tahu begitu muncul kelihatan gitu kepala naga gitu itu yang bikin soalnya mental saya nggak siap cuma itu mungkin kehendak Allah untuk apa diperlihatkan untuk dipelajari sebenarnya bahwa ada kekuatan seperti itu gimana caranya kita suatu waktu bakal berhadapan gitu untuk pertempuran walaupun saya juga nggak tahu sebenarnya rajanya siapa yang bakal dititisi oleh yang silem di situ siapa gitu karena ya itulah mungkin cuma Allah yang tahu lah jadi kita mah cuma menyiapkan wadah kalau suruh tempur hayo gitu siap gitu cuma untuk para saudara-saudara seikhwan muslimin yang mempercayai yang menempuh jalur ini gitu misalnya yang suka tirakat munajat kalau kita siapkan wadah gitu jadi wadah kita harus dipersiapkan dengan rajin ibadah dengan tauhid yang benar dengan tulus ikhlas ke Allah aja mengharap ke Allah aja jadi supaya kita ini jadi wadah untuk para misalnya ilmunya para wali para resi untuk menitis ke kita gitu jadi tinggal bersiapkan saja wadahnya kita jadi jangan misalnya kita tuh misalnya murni bersihkan diri mengharap cuma ridho Allah gitu jadi ke Allah saja nanti adapun sewaktu-waktu ada kalau kehendak kalau memilihkan
istilahnya ilmunya wali atau resi buat kita, ya terima saja gitu. Kita juga bakal tahu siapa yang netis kita, itulah sejati diri kita gitu. Jadi setelah menjalankan perjalanan kehidupan kita sesuai dengan nama, terus ditujukan ke Allah untuk ikhlas, sabar, ibadah gitu ya, mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu, malas segala macam. Kita terus saja ke Allah karena berlawanan dengan kebutuhan, keadaan, ya ekonomi, ya segala macamnya pasti banyak. Termasuk saya juga tetap diuji gitu. Walaupun udah sampai kondisi gini, tetap aja diuji. Walaupun dulu mungkin diuji kekuatan, saya udah berapa kali mungkin kejadiannya pertempuran lahiriah lah istilahnya, kekuatan dengan para hodam-hodam orang yang berilmu lagi pada rontok gitu. Tapi tetap ada ujian yang menimpa saya juga. Enggak dari luar ya, dari dalam, urusan rumah tangga segala macam itu. Karena tetap kita itu terus-terusan ujian pasti ada gitu. Tapi kita juga jangan istilahnya jangan lengah, tetap aja terus aja tujuan karena Allah aja. Mengharap ridho Allah terus saja. Karena anak, istri, harta kekayaan, harta benda itu semuanya ujian. Jangan sampai menterlenakan kita gitu. Karena itu ujian bakal ya merongrong sebenarnya. Bukan berarti yang kalau udah ada ditinggalkan, enggak, ya kelola aja, cuma tujuannya mengharap ridho Allah saja gitu. Ikhlas karena Allah segala macamnya. Ya kelola aja kalau kita sudah diberi amanah gitu. Tentang masalah harta, tentang keluarga yang ya selain tentrem, ayem, anak soleh segala macam. Kalau saya di urusan pribadi, aduh, tapi saya jalani saja lah. Saya terima, ini ujian dari Allah. Karena ujiannya berat, perjalanan saya juga berat gitu. Menghadapi yang lebih besar dari urusan rumah tangga, urusan keluarga, urusan ekonomi, keadaan, segala macam. Ini benar-benar kalau saya itu seolah dihantam terus-terusan gitu. Dari kecil sampai sekarang seolah kayaknya nggak pernah reda gitu diujinya ini. Tapi saya tetap kembalikan lagi. Tujuan tetap ke Allah aja gitu. Karena hakikatnya yang uji kan masih Allah juga gitu. Cuma makin berat ujian berarti makin berat tanggung jawab yang akan kita pikul gitu. Makin besar lah istilahnya tugas kita gitu. Kita harus siap. Jadi langkah awal nih bersihkan dulu nih jiwa pikiran dengan bertauhid ke Allah gitu. Ibadah yang rajin tapi jangan mengharapkan itu ini gitu. Rajin istilahnya duha untuk gampang lancar usaha istilahnya, bukan lah. Karena Allah aja, ikhlas aja. Mau duha, mau hajat, mau istilahnya tahajudnya. Pokoknya segala macam ibadah itu kita jangan istilahnya ibadah kita jangan ditukar dengan kemauan kita, jangan gitu. Jadi serahkan aja ke Allah semuanya. Tujuannya cuma Allah gitu. Laksanakan ibadah dengan ikhlas, jangan mau merasa bahwa itu perbuatan kita gitu. Ikhlas aja. Ini semuanya atas taufik dan karunia Allah semata-mata gitu. Untuk ditujukan ke Allah, kita tujuannya bukan ibadah saya nih ya Allah, ibadah saya, sholat saya, jangan begitu gitu. Tetap aja, karena kita tuh gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah gitu. Jadi fokus aja ke Allah, Allah terus dalam segala sesuatunya gitu. Untuk tujuannya Allah. Jadi bukan cuma sekedar zikirnya saja gitu. Zikirnya ke Allah, giliran saya istilahnya beribadah, pahalnya buat ini, buat itu. Wah, saya jangan kayak gitu. Itu kalau diuji dengan takaran ikhlas enggak ini, pas giliran itu udah pasti disebutnya enggak ikhlas karena ada niatnya bukan karena Allah. Karena jabatan, kekayaan, kedudukan istilahnya, itu berarti udah enggak ikhlas itu. Kalau karena lain dari selain Allah itu. Jadi poinnya siapkan wadah kita karena Allah, mujahadah gitu, berjuang terus-terusan untuk membersihkan pikiran dari niat-niat dari selain ke Allah gitu. Walaupun berat ya tetap harus ditempuh. Kalau kita udah lulus diuji segala macam akan diberi
Nah ini kekuatan ini disebutnya karomah nanti gitu. Cuma tetap walaupun kita sudah punya kekuatan ini, udah dianggap jadi orang-orang muqarrabun gitu ya, yang didekatkan ke Allah gitu. Karena begitu kita, ya Allah minta ini, ya Allah minta dibuka, bukan maksudnya bukan minta apa kekayaan keduniaan, bukan, tapi minta misalnya masalah penerawangan, pengen tahu ini nih, pasti itu langsung cepet dikasih tahunya gitu. Karena yang datangnya berupa ilham langsung gitu. Jadi bukan perantara gaib lagi. Jadi gaibnya bukan perewangan, bukan, tapi kita langsung ke Allah gitu, yang punyanya, yang kawasan, yang maha gaibnya gitu. Pasti cepat kalau udah deket kayak gitu. Cuma kalau udah diyakini segala macam ini gampang gitu. Maksudnya gampang diberi petunjuknya gitu. Kamu harus begini dari Allah langsung. Tetap kita itu tetap diuji mah terus. Sampai pernah ada yang bilang ke saya, katanya saya itu suka nyaretin orang. Kenapa urusan keluarga sendiri gak bisa disaratin? Ya itulah ujiannya buat saya gitu. Karena saya sebelumnya udah tahu bahwa ini kalau dilanjutin bakal begini, ya memang terjadinya begini sesuai yang udah dilihat dari dulu gitu. Jadi cuma saya tuh pengen gitu nguji, ngejajal diri gitu. Udah dikasih tahu bakal begini-begini, tapi saya maksa gitu. Akhirnya memang ya terjadi, oh dari dulu juga nih nggak bakalan rubah gitu misalnya. Kalau bersama ini bakal begini, terjadinya memang begitu ya. Sesuai dengan catatan gitu. Cuma kadang-kadang kita itu nggak tahu ujungnya bakal gimana gitu. Saran orang tuh akhirnya saya pengen ngebuktikan gitu ucapan itu. Ya udah kalau gitu saya buktikan. Kalau kata saya ini nggak bisa rubah, kata kamu bisa rubah, ya udah saya. Padahal ya saya yang menjalani. Isinya seperti gini. Begitu waktu dulu kan saya itu macam-macam lah ya acara itu seperti mencari samurai gitu ya. Lagi musim-musimnya ada orang yang mencari samurai yang katanya bayar mau siap beli sampai sekian miliar gitu. Terus ada informasi bahwa samurai itu daerah satu satu tempat lah. Saya udah tahu bahwa itu barang kelihatan gitu, soalnya oh ini palsu nggak bakalan masuk gitu. Tapi karena saya itu penasaran, apa yang saya lihat secara informasi, secara ilham batin gitu, pengen lihat dengan mata kepala, akhirnya saya terjun berangkat gitu walaupun jauh gitu. Pas saya buktikan memang sesuai yang di hasil ilham itu, memang barang tuh palsu gitu. Terus pernah juga waktu musim toke gitu, mencari toke. Ada informasi katanya besarnya segini, jadi masuklah kategori yang dicari oleh si pembeli gitu. Tapi sebelum ini saya udah nerawang, itu ukurannya segini yang ada tuh. Tapi orang di sono informasinya ini segi ukurannya pasti masuk lah. Sampai akhirnya saya juga penasaran pengen buktikan. Pokoknya akhirnya yang ngajak saya itu kan sebagai mediator. Ah itu nggak bakalan masuk. Wah katanya informasi gini. Ya udah kalau nggak percaya gitu. Sekalian saya buktikan untuk melihat. Biar saya juga dengan melihat dengan mata kepala. Akhirnya yang dilihat yang saya omongin tadi itu benar memang segitu. Nah hal-hal kejadian-kejadian ini saya itu udah tahu tapi saya tetap aja gitu pengen merasakan bukti nyata sesuai dengan kepala apa dengan mata kepala gitu kelihat termasuk di urusan di apa rumah tangga sendiri gitu. Bahwa kalau bersama ini bakal kejadian begini. Tapi saya tuh kan ada informasi masa nggak bisa berubah gitu kan manusia bisa ini. Udah saya buktikan aja, saya jangan jalanin gitu sampai akhirnya. Itulah karena ya termasuk itu ego sebenarnya ya. Nggak boleh harusnya kalau udah ada instruksi dari langit, ada ilham, nggak sesuai ya udah harusnya kita itu stop. Karena saya itulah kalau saya itu mah jiwa saya orangnya yang mau hancurkan diri untuk menguji bahwa ternyata benar ilham. Allah itu nggak pernah bohong. Yang selama ini mengilhamkan, oh bakal begini, ya memang terjadi seperti itu. Tapi ada suatu perasaan senang juga. Padahal pahit yang sejalanin ini pahit gitu. Tapi saya senangnya benar Allah mah tuh pernah bohong gitu. Kalau ngasih tahu begini ya bakal memang terjadinya begitu.
Jadi sebelum kita masuk ke ranah itu, ini ujungnya udah dikasih tahu bakal begini-begini kejadiannya gitu. Tapi kadang-kadang ego ini nih, ego ya, pengen buktikan gitu. Akhirnya saya alamin ya pahit bener gitu. Tapi ya itu, kenapa saya enjoy di ujian itu walaupun pahit, pada udah dikasih tahu. Dengan dikasih tahunya juga saya tuh udah senang sebenarnya. Ternyata Allah saya, Tuhan saya ngasih tahu tuh benar gitu. Tepat yang saya terima petunjuk ini, ilham ini benar daripada kata orang gitu. Itulah untuk menguji, menguji keyakinan biar kita tambah yakin bahwa misalnya kalau menurut bisikan begini, si Anu nih bakal saya ada yang orang kan misalnya menurut perhitungan dalam masalah kasus pilkada gitu, pemilihan bupati gitu. Menurut saya lihat pas nanya ya lo siapa yang bakal menang ini si A gitu. Tapi menurut hitungan si B yang bakal menang. Tapi saya itu kadang-kadang pengen tahu gitu, tetap aja nanya ke orang yang ahli perhitungan gitu begitu. Siapa yang bakal ini? Si B katanya. Ya udah, yang si B dibikin catatan saya simpan. Yang penglihatan saya di ini hasil istilahnya nanya ke Allah gitu melalui ilham datang gitu. Oh, yang bakal menang si B. Itu kadang-kadang 6 bulan sebelum terjadi pemilihan saya udah bisa lihat bahwa pemenangnya si A menurut ilham yang saya terima. Tapi menurut catatan ahli misalnya perhitungan, ahli palak bahwa si B gitu. Tapi dua-duanya saya pegang untuk membuktikan gitu. Siapa yang paling jitu istilahnya kayak gitu. Akhirnya presiden terjadi memang si A yang memang yang jadi yang menang gitu. Itu ya sering saya uji gitu terus-terusan termasuk pilpres gitu kan. Begitu saya lihat ya Allah siapa yang bakal menang, ternyata ternyata si A gitu. Tapi saya tetap pengen karena ada orang yang pengen saya itu jadi tim relawan untuk dukung si B gitu. Padahal udah tahu ini bakal kalah gitu. Saya ikut ini bukan ikut ini karena ingin menguji saja gitu. Jadi begitu terjadi yang kita dukung kalah ya udah saya mah ya biasa aja gitu. Karena nggak ada beban. Orang udah dikasih tahu tahu tadinya bakal yang menang masih A gitu. Jadi seolah-olah cuma untuk menguji saja gitu. Bukan mengolok-olok sebenarnya, cuma menguji apa yang saya lihat, yang saya terima melalui ilham. Ya memang nggak pernah meleset sih sebenarnya. Adapun ada gitu istilahnya begitu. Seseorang nih udah kelihatan nih bakal kalah istilahnya. Kata saya nih, kamu bakal kalah, tapi harus menang, harus begini gitu. Dengan syarat gak boleh ini A, B, C gitu. Nah larangan ini yang kata saya gak boleh, malah dia jalani. Akhirnya tetap kalah gitu. Ya itu sering diuji juga. Jadi mungkin udah hitungan belasan kali mungkin saya udah hitung. Bakal ini urusan dari kepala desa sampai pilpres gitu lah. Saya selalu nguji walaupun ya gimana lah memang udah sifatnya saya gitu. Jadi nggak kegoyang pokoknya yang saya yakin ini karena saya lihat ini sakin soalnya takutnya saya juga lupa diri begitu. Karena kalau kehendak kalau bisa jadi begitu ilham begini si A. Begitu saya dengan angkuhnya, sombongnya mengatakan si A gitu. Jadi lupa ke Allahnya gitu itu. Itu kan bisa dibalik. Cuma misalnya kalau bahasa Sunda mah sakot korek api bisa jatuh itu. Nah, saya itu takutnya seperti itu gitu. Jadi takut informasi awal begini si A, begitu dia tuh menjalankan ikhtiar sesuai dari langit kan bisa jadi si B masalahnya. Kenapa katanya kemarin bakal menang, ternyata sekarang kalah. Ini yang kalah katanya udah sesuai ikhtiarnya dengan yang di langit. Akhirnya ini yang menang si B itu bisa jadi gitu. Makanya kalau saya itu harus tahu gitu. Yang bakal menang ini si B bakal kalah. Tapi kalau si B ini ikhtiarnya minta doanya ke si A, misalnya ke orang mana gitu, menjalankan itu, dia bakal menang.
Nah ini karena menjalankan ikhtiar titah dari langit lagi, ini nggak ada instruksi. Justru ini yang mau kalah, yang yakin melaksanakan perintah dari langit ini yang bisa menang. Karena itulah permainan gaib seperti itu. Aduh, jadi ngelanturnya ke masalah pilkada gitu. Cuma itulah buat si pencari jati diri dan ingin menjadikan diri sebagai yang diakui, ya, misalnya mukorobin gitu ya, orang-orang didekatkan. Kita harus siapkan wadah sebersih-bersihnya. Jadi istilahnya menuju ke di tauhid aja. Jangan ketergantungan ke makhluk, ke amalan, ke apa saja, kan cukup ke Allah saja gitu. Cuma satu saja, kuncinya itu aja. Dengan setia terus Allah, mengharapkan keridhaan Allah, dengan ikhlas tujuan segala macam Allah, pokoknya kuncinya itu. Mudah-mudahan kita bakal dipilih untuk jadi wadah kekuatan ilmu yang pernah dulu diberikan kepada para nabi, para wali lagi gitu. Untuk dimasukkan ke kita kekuatan itu. Ya semoga kita semua dapat menjalankan itu gitu. Karena ribuan para resi, para yang, para wali ini yang dulu gitu, yang pernah berjuang gitu. Mencari wadah baru gitu untuk dititisi, karena mereka juga ingin gitu mengambil kesempatan untuk menjadi pembela gitu, untuk menuju kebangkitan umat Islam akhir zaman ini. Karena itu pasti terjadinya peperangan antara hak melawan kebatilannya, pasti terjadi gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari saya. Video selanjutnya, untuk yang menonton video ini yang belum subscriber, jadi subscribe gitu ya, supaya bisa menonton video ini berkelanjutan gitu. Karena akan saya ceritakan kisah perjalanan yang lain lagi di video yang mendatang gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.